Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat, para subscriber, para pendukung dari Ayunda Kencana Sakti. Terima kasih ya, terima kasih dan terima kasih selalu saya ucapkan kepada teman-teman yang tetap bertahan untuk saling mendukung di channel ini ya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman, kami bukanlah suatu apa-apa. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya harap untuk ke depan juga kita masih terus memberikan saling mendukung dan saling berbagi supaya mencapai tujuan bersama yang sangat indah. Sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang akhir tahun, yaitu yang ada hubungannya dengan yang sekarang kita hadapi, yaitu pandemi. Seperti yang kita ketahui, 17 November 2019 di Provinsi Hubei, Cina ya, Wuhan sana. Seorang pria 55 tahun ya dideteksi pertama kali terkena virus ini ya. Kemudian dari seorang tersebut ya, di dalam tanda petik diperkirakan menyebar dan menular ke seluruh penjuru Wuhan. Meskipun ada beberapa sumber juga mengatakan kejadian itu jauh-jauh sebelumnya, tetapi sumber yang saya baca menyebutkan bahwa pertama kali ada di pasar basah di kota Wuhan. Apapun yang terjadi di balik itu, wallahu alam, kita tidak tahu, karena memang ini adalah rahasia internasional. Orang-orang yang bermain di kancah atas, yang kita sebagai orang-orang pemain biduk-biduk catur yang sebagai pion hanya memberikan sebuah doa dan kekuatan supaya kita selamat dan sehat sampai kapanpun. Nah, sejak 17 November itu ya, di Cina semakin hari tercatat laporan terinfeksi, baik itu dari bilangan 1 sampai 5, 10 pelaporan terinfeksi virus SARS coronavirus 2 atau COVID-19 ini bertambah dan terus bertambah. Lockdown ya, akhirnya lockdown, sebuah kata-kata yang akhir-akhir ini menjadi sebuah primadona bagi pemerintah dunia ya. Kalau di dalam kita biasanya menyebutkan pembatasan sosial berskala besar ya, pembatasan sosial berhadiah. Udah bercanda. Nah, di 27 Desember ya, Dr. Zhang Jixian itu sebagai kepala departemen di rumah sakit Hubei ya, kepala departemen di Wisma Hubei itu mengumumkan bahwa orang yang sudah terjangkit virus ini adalah mencapai lebih dari 180 orang. Sangat amazing, begitu cepat. Nah, tidak usah kita bahas bagaimana perkembangan di sana, itu adalah urusan orang sana. Tepatnya pada bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 2 akhirnya sampailah perjalanan panjang COVID-19 ini masuk ke Indonesia ya. Melalui perjalanan panjang masuk ke Indonesia, entah naik pesawat, entah naik kereta, entah naik kapal, karena kita tidak tahu mereka masuk lewat apa. Yang jelas tahu-taunya
warga Jepang tiba-tiba berada di Indonesia, kemudian berdansa dengan orang Depok, hahaha berdansa, kemudian dropletnya menularkan kepada 2 orang warga Depok ya, yang kemudian oleh Presiden Jokowi diumumkan kita resmi sudah sudah ada penyakit coronavirus masuk ke Indonesia. Tercatat secara resmi 2 orang secara resmi, yang kita tidak tahu apakah waktu itu sudah banyak atau belum, sudah beberapa orang atau belum. Kan kita bayangkan mungkin seorang Jepang ini pernah makan di rumah makan Padang, seorang Jepang ini pernah membeli pulsa, seorang warga Jepang ini pernah ke mall, kita nggak tahu. Yang jelas 2 orang ini yang sudah diumumkan oleh Presiden resmi terjangkit virus ini dan dikarantina di Rumah Sakit Zulianti Saroso. Yaitu cerita tahun lalu bagaimana virus corona ini masuk ke Indonesia. Sangat indah ceritanya. Kemudian di tanggal 14 Maret 2020 dengan sangat gemilang Indonesia berhasil mengumumkan pembatasan sosial berskala besar di semua daerah rata-rata ya, baik itu di Jakarta, baik di Semarang, di Denpasar, yang tiba-tiba waktu itu kasusnya ada dan terus ada. Kita tidak tahu bagaimana si Jepang ini menularkan sehingga bisa lompat ke Jawa Tengah, lompat ke Denpasar. Tiba-tiba di tempat itu ada. Sangat tidak masuk akal kalau sebelumnya itu tidak tercatat ada begitu. Tapi saya tidak mau tahu. Yang jelas bahwa corona memberikan bingkisan yang luar biasa. Corona memberikan hadiah yang istimewa kepada rakyat di seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Seluruh peradaban berubah, seluruh sikap, seluruh culture dan budaya berubah. Tidak tersisa sedikit pun budaya-budaya yang sebelumnya ada. Semuanya berubah. Ekonomi semua negara terpuruk. Tidak ada satu negara yang betul-betul bisa tegar menghadapi wabah ini. Semua merasakan bahwa sengatan corona ini betul-betul mempengaruhi ekonomi dan dampak perilaku kehidupan masyarakat. Saat itu di negara kita tanggal 16, kepala daerah tingkat 1 itu silih berganti mengumumkan pembatasan sosial ini, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, dan lain-lain. Dalam hal ini ya, rakyat terus untuk diberikan sosialisasi, diberikan tanda tagar di rumah saja. Rakyat teriak-teriak dengan apa kita makan kalau di rumah saja. Rakyat teriak-teriak bagaimana kita cari uang kalau di rumah saja. Pertanyaan yang sama sekali tidak terjawab. Kemudian rakyat semakin hari semakin terpepet sehingga akibatnya mereka keluar rumah, mereka berdagang, mereka bertransaksi secara terbuka, sehingga sampai saat ini COVID benar-benar merajalela di mana-mana. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari kasus hari demi hari, rakyat Indonesia itu kuat-kuat semuanya. Rakyat Indonesia itu sangat kuat-kuat semua. Rakyat Indonesia bisa bertahan tanpa bansos. Rakyat Indonesia bisa bertahan tanpa sumbangan. Rakyat Indonesia bisa bertahan tanpa bingkisan yang menjadi sebuah tradisi dari pemerintah, mengasih sumbangan, ngasih ban sembako dan lain-lain. Rakyat Indonesia itu rakyat yang kuat, saya yakin sekali. Asalkan pemerintah melakukan pendekatan persuasif kepada rakyat,
rakyat tidak akan pernah jera untuk mencari rezeki dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, sebenarnya dari sini rakyat itu hanya butuh sebuah perlindungan, rakyat hanya butuh sebuah rangkulan, rakyat hanya butuh sebuah payung, rakyat hanya butuh sebuah bendera. Apa itu? Perundang-undangan, jaminan keselamatan rakyat pada pihak ketiga. Secara tegas, negara harusnya melindungi pelaku-pelaku ekonomi, bukan pelaku-pelaku ekonomi yang tinggi, yang besar, tapi rakyat-rakyat kecil. Seperti itu. Kemudian di kesempatan yang sangat indah ini, ya, saya tidak mau berpanjang lebar membahas COVID, membahas apapun. Saya hanya menyampaikan bahwa COVID sudah setahun melanda dunia. Sekarang sudah tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, teman-teman subscriber, teman-teman yang sudah selalu hadir dalam kehidupan kami. Tanpa teman-teman, kami bukan apa-apa. Kami bukanlah sebuah keberadaan di dalam dunia YouTube. Ya, saya hanya ingin berterima kasih kepada teman-teman sudah hadir. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021, sehingga tahun yang baru ini saya berharap virus corona memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan ini, selain saya mengucapkan selamat tahun baru, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada SARS coronavirus 2 atau coronavirus, ya, COVID-19. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.